warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafadita Yudhista. Saya dari kelas 1C Prodi PAI. Saya di sini akan mempresentasikan artikel tentang mengidentifikasi sikap religius dalam fikih, ibadah, dan praktek. Memahami fikih ibadah memiliki beberapa kepentingan signifikan bagi seorang muslim dalam melaksanakan ibadah dengan benar dan mendapatkan manfaat spiritual yang optimal. Pentingnya memahami fikih ibadah: 1. Kesesuaian dengan syariat, memastikan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 2. Sah dan diterima, memahami syarat dan rukun ibadah untuk memastikan keabsahan ibadah. 3. Menghindari kesalahan, mengurangi resiko kesalahan dalam pelaksanaan ibadah. 4. Peningkatan kualitas spiritual, dan kualitas ibadah. 5. Ketaatan yang baik, motivasi ketaatan yang lebih konsisten dan sabar. Hubungan ibadah dengan ketakwaan sangat erat karena ibadah pada dasarnya merupakan sarana utama menentukan meningkatkan ketakwaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut penjelasan. 1. Sebagai jalan menuju takwa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah, baik ibadah mad'at seperti salat, puasa, zakat, haji, maupun ibadah ghairun mad'at, amal sosial, muamalah. Tujuannya agar manusia menjadi hamba yang bertakwa. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, misalnya tentang puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 2. Ibadah menumbuhkan kesadaran spiritual. Dengan ibadah, seseorang dilatih untuk senantiasa merasa diawasi Allah atau muraqabah. Salat misalnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa melatih pengendalian diri, zakat membersihkan harta dan jiwa, haji menanamkan keikhlasan dan persaudaraan. Semua itu membentuk pribadi bertakwa. Takwa sebagai buah dari ibadah. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibadah menjadi latihan praktis agar seseorang terbiasa taat, sabar, ikhlas, dan menjaga diri dari dosa. Semakin baik kualitas ibadah seseorang, semakin kuat pula tingkat ketakwaannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian fikih ibadah. Fikih ibadah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang aturan, tata cara, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dalam Islam. 1. Pengertian fikih ibadah. Pengertian fikih ibadah ada 2, fikih dan ibadah. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, berasal dari sumber utama seperti Al-Quran dan Hadis. Ibadah adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup ritual keagamaan dan tindakan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ruang lingkup fikih ibadah. Ruang lingkup fikih ibadah ada 4, yaitu jenis-jenis ibadah, tata cara atau kaifiyah, syarat dan rukun, dan halal dan haramnya. Contoh ibadah dalam fikih ada 4. Salat, puasa, zakat, dan haji. Salat adalah pembahasan meliputi syarat, rukun, dan tata cara salat. Puasa adalah meliputi aturan puasa Ramadan dan puasa lainnya. Zakat adalah aturan mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, mengidentifikasi sikap religius dalam ibadah. Mengidentifikasi sikap religius dalam ibadah melibatkan pengamatan dan analisis bagaimana seseorang melaksanakan ibadah dengan memperlihatkan aspek-aspek spiritual dan keagamaan. Aspek sikap religius dalam ibadah yaitu ada 4: khusyuk, ikhlas, tawakal, dan kesadaran spiritual. Khusyuk adalah konsentrasi dan menghusyukkan dalam beribadah, menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah. Ikhlas, melakukan ibadah dengan niat tulus karena Allah SWT, bukan untuk tujuan lain. 3. Tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar, menunjukkan kepercayaan kepada Allah. Kesadaran
spiritual. Ibadah yang dilakukan dengan kesadaran akan makna spiritual dan hubungan dengan Allah. Indikator sikap religius ada 4: konsistensi, penghayatan, perilaku yang taat, dan akhlaknya. Yang terakhir menunjukkan hubungan ibadah dengan ketakwaan. Ibadah dan ketakwaan memiliki hubungan yang sangat erat dalam Islam. Ketakwaan atau takwa merupakan tujuan utama dari pelaksanaan ibadah. Hubungan ibadah dengan ketakwaan ada 4, yaitu ibadah sebagai sarana takwa, 2. penguatan spiritual, 3. disiplin dan pengendalian diri, 4. kesadaran akan Allah. Ibadah sebagai sarana takwa adalah dirancang untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Penguatan spiritual adalah ibadah membantu memperkuat hubungan dengan Allah, meningkatkan takwa. Disiplin dan pengendalian diri. Ibadah seperti puasa melatih pengendalian diri, aspek penting takwa. Kesadaran akan Allah. Ibadah meningkatkan kesadaran akan kehadiran dan kekuasaan Allah atau muraqabah. Contoh ibadah dan kaitannya dengan takwa. Fikih ibadah adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkait dengan tata cara seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, fikih pemahaman tentang hukum-hukum syariat Islam, sedangkan ibadah adalah segala bentuk penghambatan kepada Allah, baik berupa ucapan, perbuatan maupun niat yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kedudukan fikih ibadah. Dasar hukum Al-Quran dan hadis. Dasar hukum dalam Islam terutama bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini merupakan fondasi utama syariat Islam dan menjadi rujukan utama. Dan yang terakhir, pedoman umat dalam beribadah. Pedoman umat Islam dalam beribadah bersumber dari Al-Quran, hadis, dan Nabi Muhammad SAW. Dan penjelasan ulama, ibadah merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap religius dalam ibadah yaitu ada 3. 1. Ketaatan terhadap hukum Allah, artinya seorang muslim harus melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan dan syariat yang telah ditetapkan Allah, bukan mengikuti hawa nafsu atau adat semata. Contohnya, sholat wajib 5 waktu, tepat waktu, berpuasa Ramadan, dan menjauhi larangan Allah. Kesadaran spiritual ibadah tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa kita berhubungan langsung dengan Allah. Kesadaran ini menumbuhkan rasa ikhlas, khusyuk, dan menjadikan ibadah sebagai kebutuhan jiwa. Ibadah harus dilakukan secara terus-menerus dan istiqomah, tidak hanya saat tertentu saja. Konsistensi ini melatih kedisiplinan, memperkuat iman, dan membentuk pribadi yang lebih taat kepada Allah. Indikator sikap religius. Indikator sikap religius itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama konsisten atau istiqomah. Konsisten atau istiqomah merupakan konsep penting dalam Islam yang merujuk pada ketetapan dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama dan komitmen spiritual. Pengertian istiqomah. Istiqomah adalah berarti tetap teguh dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Kesungguhannya dan ketetapan. Istiqomah mencakup kesungguhan dalam beribadah dan ketetapan dalam menghadapi tantangan. Aspek istiqomah ada 3, yaitu konsistensi dalam ibadah dan ketetapan hati, dan yang terakhir ketaatan pada. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas merupakan aspek penting dalam beribadah di dalam Islam, menunjukkan kesungguhan dan ketulusan hati dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ikhlas. Pengertian ikhlas ada 2, definisi dan aspek ikhlas. Secara definisi, ikhlas adalah melakukan ibadah dan amal dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan lain seperti pujian atau keuntungan duniawi. Secara aspek ikhlas adalah meliputi niat yang murni, ketulusan hati, dan fokus kepada ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kedisiplinan dan tanggung jawab. Kedisiplinan dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai penting yang terkait dengan karakter dan perilaku individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks agama dan spiritual. Kedisiplinan ada tiga, yaitu definisi, aspek kedisiplinan, dan dalam Islam. Definisi kedisiplinan adalah kemampuan untuk mengikuti aturan, tata tertib, dan komitmen dengan konsisten. Aspek kedisiplinan meliputi ketetapan waktu, konsistensi, dan kepatuhan terhadap norma atau aturan. Dalam Islam, kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu menunjukkan komitmen seorang muslim. Tanggung jawab ada tiga, definisi, aspek tanggung jawab, dan dalam Islam. Contoh kedisiplinan dan tanggung jawab yaitu sholat tepat waktu, menunaikan amanah, dan yang terakhir akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak merupakan aspek penting dalam Islam yang mencangkup perilaku, moral, dan etika seseorang dalam berinteraksi dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Pengertian akhlak ada dua, definisi dan sumber akhlak. Definisi adalah akhlak budi pekerti, moral, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Sumber akhlak adalah akhlak dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Aspek akhlak dalam Islam ada tiga, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama. Salat berfungsi sebagai benteng diri seorang muslim untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat, hati dan jiwa terjaga, sehingga seseorang lebih mudah mengendalikan diri dari maksiat. Puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri. Saat berpuasa, seseorang menahan lapar, haus, serta hawa nafsu sehingga terbiasa untuk disiplin dan mampu menguasai dirinya. Zakat berperan dalam membersihkan harta dari hak orang lain, sekaligus sebagai bentuk tolong-menolong dan kepedulian sosial kepada sesama. 4. Ibadah haji menjadi simbol persatuan seluruh dunia. Jutaan muslim berkumpul tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, atau status sosial, semuanya sama di hadapan Allah. Hubungan ibadah dan ketakwaan. Dalam surah Al-Baqarah 183, puasa dan takwa. Surah Al-Baqarah ayat 183 merupakan salah satu ayat yang menjelaskan hubungan antara ibadah puasa dengan tujuan mencapai ketakwaan atau takwa. Seperti ayat Al-Baqarah 183. Analisis ayat ada tiga, kewajiban puasa, tujuan puasa, kaitan dengan takwa. Kewajiban puasa adalah ayat ini menegaskan bahwa puasa diwajibkan atas umat Islam. Tujuan utama puasa adalah agar orang-orang yang beriman mencapai ketakwaan atau takwa. Dan menurut kaitan dengan takwa merupakan sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Dan yang kedua, menurut Quran surah Al-Ankabut ayat 45 ialah sholat mencegah kemungkaran. Analisis Quran surah Al-Ankabut ayat 45 merupakan ayat yang menjelaskan tentang sholat dan dampaknya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Analisis ayat ada tiga, perintah membaca Al-Quran dan sholat, 2. Sholat mencegah kemungkaran. Dan yang terakhir, ibadah sebagai sarana meningkatkan kualitas iman. Ibadah merupakan salah satu sarana penting dalam Islam untuk meningkatkan kualitas iman seseorang. Pengertian ibadah yaitu ada dua, definisi, aspek ibadah. Secara definisi, ibadah adalah pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT dengan tujuan mendapatkan ridhonya. Menurut aspek ibadah meliputi ritual-ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta amal soleh lainnya. Ibadah dan iman meningkatkan iman, hubungan dengan Allah. Jenis-jenis ibadah ada dua, yaitu ibadah madhoh dan ibadah ghair madhoh. Kedekatan dengan Allah. Orang yang bertakwa selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, doa, zikir, dan menjauhi segala larangannya.
2. Akhlak mulia dalam masyarakat ketakwaan tidak hanya tampak dalam hubungan dengan Allah, tetapi juga dalam sikap sehari-hari. Orang bertakwa menjaga ucapan, bersikap jujur, adil, rendah hati, serta menghormati orang lain. 3. Kepedulian sosial dalam kemanusiaan. Wujud ketakwaan juga terlihat dari rasa peduli terhadap sesama. Misalnya membantu orang miskin, menolong yang kesusahan, menjaga persaudaraan, dan ikut serta dalam kebaikan bersama. Dampak sikap religius, yaitu yang individu, tenang, sabar, dan istiqomah. Sikap religius yang kuat dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada individu. Yang kedua yaitu sosial. Sosial meliputi peduli, toleran, dan adil. Aspek sosial seperti peduli, toleran, dan adil merupakan nilai-nilai penting dalam Islam dan dalam berinteraksi manusia. Peduli yaitu berarti memiliki kepedulian dan empati terhadap orang lain. Dan yang terakhir, spiritualitas, dekat dengan Allah. Spiritualitas dalam konteks Islam menunjuk pada hubungan yang mendalam dan personal antara seorang individu. Tantangan dan hambatan dalam beribadah, yaitu 1. Rutinitas tanpa makna. Banyak orang menjalankan ibadah hanya sekedar rutinitas tanpa penghayatan atau memahami tujuan ibadah. Akibatnya, ibadah terasa kosong dan tidak memberi pengaruh pada akhlak. 2. Kurangnya pemahaman fikih. Fikih ibadah penting untuk mengetahui tata cara ibadah yang benar sesuai syariat. Jika pemahaman fikih kurang, ibadah bisa tidak sah atau kurang sempurna. 3. Godaan duniawi. Kesibukan dunia, hiburan, pekerjaan, atau kesenangan sesaat sering membuat orang lalai dan menunda ibadah. Hal ini menjadi hambatan besar untuk konsistensi beribadah. 4. Kurang disiplin dalam ibadah. Masalah yang sering terjadi adalah malas, menunda-nunda, atau tidak menjaga waktu ibadah. Kurangnya kedisiplinan menyebabkan kualitas ibadah menurun. Solusinya ada 3. Memperdalam ilmu fikih. Maksudnya memperdalam ilmu fikih memerlukan pendekatan. Yang kedua, membiasakan diri beribadah dengan ikhlas. Yang artinya, membiasakan diri beribadah dengan ikhlas merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas spiritual dan hubungan dengan Allah SWT. Pengertian ikhlas dalam ibadah, yaitu ikhlas berarti melakukan ibadah semata. Solusi yang ketiga yaitu menguatkan lingkungan religius. Maksudnya menguatkan lingkungan religius dapat membantu individu dan komunitas dalam meningkatkan kualitas spiritual. Aspek lingkungan religius ada 3, yaitu komunitas yang. Dan yang terakhir, solusinya ialah muhasabah atau introspeksi diri. Muhasabah atau introspeksi diri merupakan proses penting dalam Islam untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Kesimpulan tentang fikih ibadah, sikap religius dan ketakwaan yang dapat memahami. 1. Fikih ibadah, pedoman tata cara beribadah. Fikih ibadah berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah agar sesuai dengan syariat dan aturan yang telah ditentukan. 2. Sikap religius, indikator ketakwaan. Seseorang yang memiliki sikap religius atau taat beragama dapat menunjukkan tingkat ketakwaannya, karena ketaatan adalah cerminan iman. 3. Praktik ibadah, manifestasi nyata takwa. Ketakwaan tidak hanya diucapkan tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata melalui amal ibadah sehari-hari. 4. Seorang muslim harus menginternalisasi ajaran fikih dalam ibadah sehari-hari. Artinya, umat Islam bukan hanya mengetahui hukum fikih, tetapi juga mengamalkannya secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari agar ibadahnya benar dan diterima Allah.